dari segala masalah ini. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya untuk pembacaan etika Prima Finance disampaikan oleh Pak Hakiki. Terima kasih. Etika Prima Finance. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jujur dan bertanggung jawab. Sopan dan ramah serta mematuhi aturan perusahaan. Dua. Menjaga kehormatan dan nama baik perusahaan. Serta menunjukkan integritas dan dedikasi terhadap perusahaan. Tiga. Memelihara seluruh aset perusahaan dan menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Empat. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan penuh kehati-hatian sesuai peraturan dan memiliki etika berniaga yang baik. 5. Menjaga dan senantiasa meningkatkan mutu pekerjaan dan pelayanan. 6. Bekerja secara profesional, mengembangkan sikap kerjasama, kemitraan serta menghargai sikap kerja individu dan kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakiki. Selanjutnya kita akan ada sesi sharing ya. Untuk filenya berhubung di sini juga ada teman-teman di cabang. Ada sesuatu yang pengen kita share terkait data TBO dan restructure dari datanya. Ya teman-teman di cabang, ini kita punya daftar list TBO, di mana list TBO itu dari 2018 ini belum ada penyelesaian. Ya teman-teman di cabang mungkin bisa dilihat di datanya, teman-teman FPV Admin mungkin sudah lakukan follow up, cuman memang belum ada tindak lanjut lebih jauh. Nah kebetulan di sini kan ada teman-teman dari kepala cabang juga, Bapak Ibu kepala cabang mungkin bisa dilihat juga datanya dan bisa di follow up Pak untuk masing-masing account yang masih pending TBO-nya. Nah ini ada di bisa di-share by cabang. Ya, digeser ke kanan Pak Tama. Ini urutan cabangnya ada Balikpapan, Bandar Jaya, Banjarbaru, Bekasi, kemudian ke bawah. Selanjutnya ada real harinya tuh ya. Real harinya 600, ada yang 833 hari belum selesai juga. Itu di BIOKIR cabang Bogor. Nah mungkin kebetulan di cabang Bogor ini SPV adminnya baru, jadi mungkin historinya nggak tahu ya. Nah nanti mungkin bisa di follow up ke ke nasabahnya, ditelepon-teleponin apakah memang dokumennya sudah selesai. Gitu ya, karena TBO cukup banyak sekali sampai dengan akhir Mei kemarin ada sekitar 187 jutaan ya terpending. Gitu ya, mungkin bisa jadi perhatian untuk teman-teman SPV admin dan dibantu dengan kepala cabang masing-masing cabang ya Pak ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang kita mau sampaikan terkait dengan pendingan restructure. Pak Heri.
Yang restruktur mungkin bisa sampaikan. Buat teman-teman SPP admin nanti untuk videonya kita share ke cabang supaya nanti bisa di follow up lebih jauh dan setiap periode 1 minggu kita akan minta laporan hasil follow up-nya ya teman-teman ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan teman-teman cabang. Ini adalah informasi untuk restruktur, laporan restruktur yang sudah approve di kredit dan terpending. Nah, di sini ada nama nasabah dan juga cabangnya. Untuk status yang pembayaran atau admin belum bayar, admin dan administrasi belum bayar, itu minta penjelasan ke debiturnya. Apakah memang dia masih memang masuk restruktur atau tidak? Karena memang di collection juga dipertanyakan bagaimana kelanjutannya, maksudnya kalau memang ini sudah tidak ikut restruktur, biar nanti di collection lagi untuk melakukan pembayaran angsuran di bulan ini atau bulan berikutnya. Nah, ini daftar-daftarnya dari teman-teman. Apabila ada yang sudah diproses bisa konfirmasi ke saya, laporkan. Dan yang masih belum bayar atau kurang sudah bayar premi atau bayar premi atau biaya admin tapi masih kurang, boleh konfirmasi ke kami dari operation atau dari kredit dan dengan Mas Gun. Atau yang sudah bayar admin belum bayar premi tapi pajak masih 1 tahun, itu boleh ke operation atau ke kredit dengan Mas Gun juga. Nah, untuk teman-teman nanti data-data ini saya bagikan juga ke seluruh cabang. Dan saya mohon ada feedback, informasi ke saya. Itu aja sih, mungkin ada yang dapat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan aja buat teman-teman yang sudah di cabang, untuk yang restructure ini tolong di follow up segera, mengingat akhir bulan tinggal beberapa hari lagi ya, sekarang tanggal 22, kurang lebih semingguan ke depan, supaya restruktur ini bisa cepat beres, tolong di follow up dan nanti bisa hasilnya bisa membantu MPL teman-teman di collection juga. Mungkin terkait restruktur dari teman-teman di cabang mungkin ada pertanyaan terkait restruktur dan TBO. Kalau kita lanjut dari departemen lain mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya semuanya ya. Oke, yang tadi masalah TBO, memang ini kita juga banyak di cabang. Oke, masalah TBO, mungkin ini juga di beberapa cabang ada yang masih udah pada nggak ada, yang orang lama ya. Orang lama udah nggak ada, sekarang orang baru. Sebenarnya harusnya selesai karena memang semua kita cabang ini kan fokus di collection. Jadi sekalian lagi coba bagi tugas. Memang ada juga yang memang nasabah-nasabah yang jadi problem, yang pada sulit ini. Dan juga kalau di luar Jawa mungkin tracknya yang begitu jauh ya. Jadi tolong yang TBO itu kalau bisa diusahakan dibagiin ke bucket 1 atau bucket 2 pada waktu penagihan 1 supaya cepat selesai. Kalau by phone nggak selesai biasanya. Cukup dengan dipoto kalau memang buktinya memang STNK itu sudah panjang, dipoto aja cukup. Ya, tandanya apa? Tandanya udah selesai. Ya, satu lagi adalah masalah restruktur. Restruktur yang memang banyaknya kekurangan sehingga tidak berjalan, efeknya kemana? Efeknya ke collection. Sehingga nasabah ini merasa mau restruktur sehingga pada waktu penagihan oleh collection ini nggak akan bayar. Ini yang harus teman-teman di cabang ini harus lebih bisa mengantisipasi. Karena ada beberapa, kalau kita nge-review ini rencananya nasabah ini mau restruktur Pak, nggak tahu. Tapi efeknya kan ini masalahnya adalah biaya administrasinya.
asuransinya. Coba nanti kepala cabang atau SPP adminnya boleh nanti koordinasi dengan AN-nya atau MC-nya atau ke saya langsung juga nggak apa-apa. Nanti kami akan mengambil solusinya supaya cepat restruktur ini selesai, karena nanti efeknya ke NPL atau ke tunggakan. Itu aja mungkin ya. Jadi kalau ada kendala apa-apa, boleh teman-teman WA atau di email. Itu aja mungkin Pak Opang sama Pak Hendrik ya. Nanti saya bantu juga supaya lebih cepat antisipasi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Selanjutnya dari saya kasih untuk departemen lain mungkin satu aja ada yang mau disampaikan, Pak Bukar. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen JM dan Pajak menginformasikan terkait dengan pengiriman slip kolektor. Ada beberapa kantor cabang yang sampai saat ini belum kita terima, Bapak Ibu. Mohon dibantu untuk pengirimannya. Yang perlu diperhatikan pada saat membuat berita acara, mohon untuk kepala cabang benar-benar memastikan bahwasannya slip kolektor tersebut memang sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani. Jadi jangan sampai ada satu pun slip kolektor yang tercecer gitu Pak, yang belum terpakai. Ya. Terus yang kedua mengenai petikes BBM. Kadang-kadang petikes BBM banyak permasalahannya Pak, terutama mengenai bond. Sesuai dengan memo, tolong diusahakan untuk bond-bond di petikes BBM tersebut jangan sampai ada yang tulis tangan Pak. Kalau ada yang tulis tangan dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf nanti klaim tersebut tidak akan kita proses Pak atau Ibu. Untuk kepala cabang, teman-teman kepala cabang mohon bantuannya juga pada saat periksa petikes BBM sebelum dikirim ke kantor pusat, tolong dicek dengan seksama Pak, karena ada beberapa yang penjumlahannya salah, ada beberapa juga yang saldo awal, saldo akhirnya salah, karena itu akan menghambat proses di kantor pusat. Pada saat proses di kantor pusat terhambat, otomatis pencairan klaimnya pun terhambat dan teman-teman kantor cabang akan berdampak ke teman-teman kantor cabang sendiri Pak. Paling itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bukar. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Pak Bukar ya Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Agung. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tangannya ke atas. Biar semangat. Selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih pada rekan-rekan semua untuk meluangkan waktu. Saya berharap teman-teman juga ada di cabang bisa tetap semangat, tetap sehat, baik jasmani dan rohani. Apa kabar semuanya? Dadah dulu, dadah. Ya, terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan semua tadi yang mengenai restruktur, Pak, tolong infonya juga nanti filenya dikirim ke saya. Karena ada beberapa yang memang per tanggal 20 masih kekeh mengadakan restruktur. Ternyata tadi saya lihat tidak jadi, Pak. Ya, jadi filenya tolong dikirim ke direksi agar kita bisa mantau bareng-bareng. Sampai tanggal 20 ada banyak cabang yang menyatakan ini restruktur Pak, ini restruktur lagi proses. Ternyata di sininya sudah tidak berjalan. Nah ini harus sesuai dengan rencana. Saya khawatir kalau bahasanya hanya restruktur tapi tidak ditagih, hari ini tunggakan. Karena yang saya tahu bahwa 121 ini memang harus kita tetap harus bisa turunkan sampai dengan hari ini. Ya, NPL kita masih tinggi, sampai bulan, mungkin Pak Budi masih 36%. Dan saya berharap rekan-rekan tetap semangat yang di cabang melakukan penagihan, biarpun pagi ini ada yang sudah jalan duluan, ya saya hargai itu dan saya berharap
semua tetap bisa melakukan konsolidasi yang baik, tetap juga melakukan penanganan collection dengan cermat dan cepat agar closing kita bulan ini bisa tetap berjalan dengan sangat baik. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Selanjutnya dari Pak Budi. Pagi semua. Boleh dibuka nggak? Buka semua gitu. Bisa nggak? Dibuka semua deh. Siapapun boleh ngomong sekarang. Buka semua deh. Bisa nggak? Bisa buka nggak? Speakernya buka semua. Speakernya dibuka aja semua. Ya, buka semua aja, jangan ditutup speakernya, dibuka semua. Saya mau mengingatkan Heri nggak bicara tentang bisnis. Gambarnya nggak muncul, Pak. Halo, Bos. Ada teman-teman. Pertanyaan baru. Saya sangat kecewa kalau ada lagi kita jadi orang cerdik, kalau kita lihat resiko kita menghindar nggak? Tapi kalau orang yang bodoh, itu kalau dia risiko terus, sekarang pertanyaan, kita mau jadi orang berbal atau orang bodoh? Kalau orang bodoh, apapun orang bilang dia akan tabrak terus karena dia merasa pede, kan Pak? Saya mau ingatkan bahwa situasi atau kondisi tentang penyakit ini masih tetap luar biasa. Saya tidak mau ada terdengar ada teman-teman ke pasar lah, tidak mengandalkan resiko, mengabaikan resiko itu luar biasa menurut saya. Saya mau pastikan itu tidak terjadi. Kalau perusahaan kita bagus sekali, walaupun bagus sekali, tapi kalau kamu tidak mengabaikan resiko, pasti bahaya perusahaan itu. Kalau perusahaan itu terkena bukan COVID, Pak, masih belum ya, masih apa? Pokoknya orang yang itu perusahaan kita langsung semua akan dipanggil, Pak. Satu-satu pergi ke tes, Pak. Risiko nggak itu, Pak? Jadi saya mau ingatkan Mas sekali lagi, tolong pastikan bahwa semua dalam posisi adalah tentang siaga 1 dan tidak usah kemana-mana dulu. Ya, jangan pergi-pergi olahraga yang banyak orang, Pak. Kalau mau olahraga di rumah aja, lari-lari di kasur juga apa-apa. Dari tempat, Pak, skipping apa? Ya, saya pastikan itu ya. Oke. Teman-teman, saya ini tadi yang saya bicara tentang karyawan kantor pusat. Karena saya lihat begitu bahayanya masih banyak orang yang masih olahraga yang sangat berisiko. Tapi untuk sama teman-teman cabang,
saya mau ingatkan bahwa hari ini kita seminggu lagi kita akan closing, Pak. Sangat tegang, Pak, hari ini, Pak. Kalau lihat angka-angkanya, Pak. Sangat tegang sekali. Jadi kalau kenapa yang tegang? Pasti kalau kamu baca laporan Pak Agung, laporan Pak Heri Munadi, sangat luar biasa, Pak. Saya mau mengingatkan, itu bisa berubah kalau cabang berubah, Pak. Kantor pusat hanya mencatat atau menghitung kalkulasi NPL segala macam. Tapi dari mana angka itu datang? Pasti dari cabang. Jadi saya mengingatkan bahwa manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin agar kita bisa membuat sesuatu agar angka itu bisa segera turun, Pak. Hari ini ada tanggal 22. Jadi kita tinggal 8 hari lagi, Pak. Ya, saya memastikan bahwa angka ini akan bisa turun, Pak. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada teman-teman di cabang, Pak. Terima kasih hari Minggu Anda sudah melakukan semua kegiatan dengan baik dan saya sangat senang lihat angka-angkanya. Mudah-mudahan angka yang kemarin kamu buat itu hari ini lebih bagus lagi dibandingkan hari Minggu kemarin, Pak. Hari Minggu kemarin Anda sudah menurunkan angka NPL itu kalau diinput itu kurang lebih 1,25%, Pak. Angka yang hari Minggu kemarin saya rekap secara kalkulator saya itu turunkan 1,25%, Pak. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan hari ini kita bisa turunkan 2%, Pak, dari angka itu, Pak. Kalau 2% berarti nanti sore NPL kita sudah menuju ke 34, Pak, atau 33 atau 34, Pak. Saya minta semua cabang harus ada kontribusi, Pak. Hari ini lakukan sesuatu yang sangat signifikan, sangat yang strategis hari ini. Kalau Anda bisa lakukan, kita bisa turunkan 2%. Mudah-mudahan nanti akhir bulan kita bisa ketemu apa yang kita cita-citakan ada 1,8% yang kita harapkan itu bisa terjadi, Pak. Saya kira itu aja. Sekali lagi semangat. Saya harap semua bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Arta Prima Finance. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, dari teman-teman di cabang ada kesempatan untuk bertanya 1 kali aja. Lamongan mungkin dari cabang Lamongan. Ya, silakan. Halo Bu Eli, Bapak, cabang Lamongan, ada yang mau disampaikan? Suaranya nggak lihat. Suaranya tidak terdengar, Bu Eli. Mic-nya dekat-dekat, mic-nya. Mic-nya dekat-dekat. Halo? Ya, karena tidak terdengar mungkin disampaikannya nanti via WhatsApp aja ya Bu ya. Terserah mau ditujukan kemana nanti kalau departemen masing-masing akan bantu jawab. Ya. Komposisi Manado tinggal 2 orang, Pak. Manado Pak, Manado. Sana. Aduh, ketinggalan ya. Siapa Nana? Siapa Nana? Masih ingat Manado. Halo? Ya, siapa dah? Siapa Nana? Pak. Halo Pak. Silakan Pak Boni. Iya Pak, mau lapor komposisi Manado sekarang tinggal 3 orang Pak. Tinggal Manpower Manado sekarang tinggal 3 orang Pak. Sekalian dibunuh semua. Mau dikubur semua 3-3-nya. Karena kita kubur Nana. Siapa? Ya, walaupun 3 tetap masih manusia kan Pak? Siapa? Ya, masih manusia, masih bernapas kan?
Iya Pak, siap Pak. Kalau pakai mobil kan, ya pergilah kaki kanan. Karena so gatal Jo. Kebetulan Hawa nggak masuk lagi Pak, agak susah kita input. Halo? Nggak masuk karena HO sudah umur 40 tahun nggak kawin ya itu. Jangan cari HO seperti itu, cari HO yang muda. Jo. Lagi sakit Pak. Gantilah sudah, ganti ngana. Dari gantinya HO-nya masih nggak masuk terus kalau umur segitu bukan lagi kerja mau cari kawin. Ya, nanti kalau data perlu cari data ambil ke Opang ya. Iya. Siap. Pak Lamongan udah dengar apa belum? Artinya nggak masuk kenapa Pak? Baca tahu kamu pemelakukan lagi. Komentarnya begini. Oke Pak, dari Manado sudah cukup Pak? Halo Pak. Ya, silakan Bu Eli. Oh ya, Pak mau klarifikasi kalau yang atas nama Edi Warsito itu sudah booking tanggal 15 bulan 6. Oh ya, Bu, nanti diupdate aja ke Pak Hendrik, nanti biar datanya juga bisa kita-update. Terus satu lagi Pak, kemarin itu kan ada himbauan dari pusat kalau yang administrasi sama asuransi itu kan bisa dimasukkan di pokok hutang. Cuman kan itu untuk nasabah 61 up ya. Lah misalkan kalau ada nasabah bukan 31 up, apakah boleh untuk administrasi sama asuransinya masuk pokok hutang? Halo, pagi. Bu Erna dan timnya. Makanya kalau ada kendala, langsung tektok WA atau apa dengan operation atau dengan kita, nanti kita kasih tahu. Kan ini kan beberapa case, nggak semuanya harus seperti itu. Ya, paham ya? Yang penting berani cabang kantor pusat. Dengan alasan apa nantinya? Tapi kan kalau semuanya kita disamain kan nggak mungkin juga. Ya, paham ya? Oke Pak. Nanti tektok aja Bu Erna dan itunya. Ya, semua ya. Dan di cabang-cabang lain juga sama seperti itu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman Dewan Lamongan. Jadi briefing pagi ini sudah selesai. Mungkin mengingatkan lagi tadi apa yang sampai Pak Budi, teman-teman harap hindari risiko dan jaga kesehatan. Itu aja. Mengingatkan untuk teman-teman yang bertugas di sini depan bisa lihat di emailnya Bu Tia ya untuk acara briefing pagi di depan. Oke, terakhir ya disampaikan oleh Pak Arif. Ya, baik. Untuk menyemangati pagi hari ini kita sebelum beraktivitas, saya terlebih dahulu. Anta Prima. Visi-misi itu dilihatin di sini bisa baca orang kan ada yang banyak baru. Oh, benar nggak? Nanti ada yang bacain juga ada. Gimana bosnya?